Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan bumi. Saya adalah Florencia da Costa dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 7, akan mempresentasikan tugas sejarah minat tentang revolusi Prancis. Yang pertama, latar belakang revolusi Prancis. Latar belakang terjadinya revolusi Prancis disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor ketidakadilan politik, kekuasaan raja yang absolut, krisis ekonomi, dan munculnya bahan baru. Dalam bidang politik, kaum bangsawan memegang peranan yang sangat penting dalam bidang politik, sehingga segala sesuatu ditentukan oleh bangsawan, sedangkan raja hanya mengesahkan saja. Ketidakadilan dalam bidang politik dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan profesi atau keahlian. Hal ini menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan berakibat munculnya ketidakadilan korupsi. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperkenankannya masyarakat kecil untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Sebab lain terjadinya revolusi Prancis adalah adanya krisis keuangan selain faktor ketidakadilan politik dan krisis ekonomi. Munculnya filsuf pembaharuan juga turut andil dalam meletusnya revolusi Prancis dengan pengaruh paham rasionalisme mereka. Paham ini telah melahirkan Renaissance dan humanisme yang menuntut manusia bebas berpikir dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, muncullah ahli-ahli pikir yang karyanya berpengaruh besar terhadap masyarakat Eropa pada saat itu, termasuk tokoh masyarakat Prancis seperti berikut. Yang pertama, John Locke pada tahun 1685 sampai 1753 dengan karyanya yang berjudul Two Treatises of Government yang mengumandangkan ajaran kedaulatan rakyat. Yang kedua, Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755 dengan karyanya A Spirit des Lois atau Jiwa Undang-Undang. Dalam buku itu terdapat teorinya tentang trias politika, yakni tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif atau pembuat undang-undang, eksekutif atau pelaksana undang-undang, dan judikatif atau pengatur pengadilan segenap pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi sewenang-wenang. Yang ketiga, J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778 dengan karyanya Du Contrat Social atau perjanjian masyarakat. Rousseau mengatakan bahwa menurut kodratnya manusia sama dan merdeka. Setiap manusia pada prinsipnya sama dan merdeka dalam mengatur kehidupannya, kemudian membentuk semacam perjanjian sesama anggota masyarakat atau kontrak sosial. Melalui perjanjian bersama itu dibentuk suatu badan yang diserahi kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat, yaitu pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan sebenarnya bukan pada badan pemerintah, melainkan pada rakyat. Proses terjadinya revolusi Prancis. Untuk mengatasi krisis ekonomi, raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat atau États Généraux. Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah, sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai hak suara golongan 1 dan 2.
menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara. Sementara golongan 3 menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara. Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota Etos Generaux dari golongan 3 mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan 1 dan 2. Peserta sidang menyatakan diri sebagai majelis nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi bangsa. Raja berusaha membubarkan organisasi yang dipimpin Jean Boy dengan dugaan Comte de Mirabeau ini, baik dengan jalan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha membubarkan majelis nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadilah huru-hara. Puncak huru-hara terjadi tanggal 14 Juli 1789. Ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille, lambang kekuasaan mutlak raja. Penyerangan ini didukung oleh tentara nasional yang dipimpin Lafayette dengan perancang undang-undang yang terdiri dari Partai Feuillade dan Partai Jacobin segera membentuk konstitusi Prancis pada tahun 1791. Partai Feuillade adalah partai yang pro raja, sedangkan Partai Jacobin adalah partai yang pro republik. Partai Jacobin beranggotakan kaum Gironde dan Montagu. Partai ini dipimpin oleh 3 sekawan, Robespierre, Marat, Danton. Keadaan negara yang semakin berbahaya membuat Dewan Legislatif membentuk pemerintahan Republik pada tanggal 22 September 1792. Raja Louis dan istrinya dijatuhkan hukuman pantung dengan guillotine pada tanggal 22 Januari 1793. Setelah Raja Louis dan istrinya dijatuhkan hukum mati, Prancis pun mengalami berbagai jenis pemerintahan. Di antaranya, yang pertama, pemerintahan monarki konstitusional bertahun 1789 sampai 1793. 14 Juli 1789 merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah revolusi, yaitu dengan dibentuk pasukan keamanan nasional yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Selanjutnya dibentuk majelis konstituante untuk menghapus hak istimewa raja, bangsawan, dan pimpinan gereja. Semboyan rakyat segera dikumandangkan oleh Gigi Rousseau, yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Yang kedua, pemerintahan teror atau konveksi nasional pada tahun 1793 sampai 1794. Pada masa ini, pemegang kekuasaan pemerintah bersikap keras, tegas, dan radikal untuk mengendalikan negara. Pemerintahan teror dipimpin oleh Robespierre dari kelompok Montaigne. Di bawah pemerintahannya, setiap orang yang kontra terhadap revolusi akan dianggap sebagai musuh Prancis. Akibatnya, dalam waktu 1 tahun, terdapat 2.500 orang yang dieksekusi, termasuk Premature Marie Antoinette. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Yang ketiga, pemerintahan direktori atau direktorat pada tahun 1795 sampai 1799. Pada masa direktori, pemerintah dipimpin oleh 5 orang warga negara yang terbaik disebut direktur. Masing-masing direktur memiliki kewenangan dalam
mengatur masalah ekonomi, politik sosial, pertahanan keamanan, dan keagamaan. Direktori dipilih oleh parlemen. Pemerintahan diktator ini tidak bersifat demokratis sebab hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang membayar pajak. Dengan demikian, wanita dan buruh miskin tidak memiliki hak suara dan tidak dapat berpartisipasi. Keempat, pemerintahan konsulat pada tahun 1799 sampai 1804. Pemerintahan konsulat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu Napoleon pada konsulat 1, Cambacérès sebagai konsulat 2, dan Lebrun sebagai konsulat 3. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Napoleon berhasil memerintah sendiri di bawah pimpinan konsulat Napoleon. Prancis berhasil mencapai puncak kejayaannya, tidak hanya dalam bidang militer akan tetapi juga dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 1803, Napoleon terpilih sebagai kaisar Prancis atas dasar voting dalam sidang legislatif. Penobatannya dilaksanakan pada 2 Desember 1804 oleh Paus. 5. Masa pemerintahan Kaisar 1804 sampai 1915. Napoleon sebagai kaisar dimulai dengan pemerintahannya yang bersifat absolut. Hal ini jelas tidak disukai oleh rakyat Prancis. Napoleon memiliki keinginan untuk mengembalikan kekuasaan raja secara turun-temurun dan menguasai seluruh wilayah Eropa. Ia mengangkat saudara-saudaranya menjadi kepala negara terhadap wilayah yang berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, pemerintahan Napoleon disebut juga pemerintahan Napoleonisme. 6. Pemerintahan rasional. Rakyat merasa tidak senang terhadap sistem pemerintahan absolut yang dilakukan oleh Napoleon. Oleh karena itu, rakyat kembali memberi peluang pada keturunan Raja Louis untuk menjadi raja di Prancis kembali pada tahun 1816 sampai 1842. Raja yang berkuasa pada saat sistem pemerintahan reaksioner selain Raja Louis adalah Raja Charles pada tahun 1824 sampai 1840 dan Raja Louis Philippe pada tahun 1830 sampai 1848. Akibat Revolusi Prancis. Revolusi Prancis telah membawa pengaruh yang besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai revolusi sudah tertanam secara luas dan mendalam di rakyat dengan liberté, égalité, dan fraternité atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Di bidang politik, nampak jelas dengan meluasnya paham liberal di Spanyol, Italia, Jerman, Austria, dan Rusia. Rakyat menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang, sehingga terbentuklah pemerintahan monarki konstitusional. Berkembangnya semangat nasionalisme. Hal ini muncul setelah Prancis menghadapi perang koalisi. Mereka menentang intervensi asing. Semangat ini menjalar ke negara-negara lain. Di samping itu juga berkembang paham demokrasi di kalangan rakyat. Mereka menuntut dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, negara republik, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, dihapuskannya pajak feodal dan petani yang semangatnya sebagai menggarap tanah menjadi petani pemilik tanah sendiri. Di samping itu dihapuskannya sistem gilde sehingga perindustrian dan perdagangan menjadi berkembang. Di bidang sosial, dihapuskannya susunan masyarakat feodal yang terbagi menjadi 3 golongan yang digantikan dengan masyarakat baru yang berdasarkan spesialisasi kerja seperti cendekiawan, pengusaha, petani, dan sebagainya.
Pengaruh Revolusi Prancis. Pengaruh pemikiran yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia adalah usaha untuk mewujudkan suatu negara merdeka yang bebas dari belenggu penjajahan. Pada saat penyusunan pembentuk pemerintahan, para pendiri negara atau the founding fathers tidak memilih untuk kerajaan, akan tetapi memilih bentuk republik. Hal ini tampaknya secara tidak langsung mendapatkan pengaruh dari Revolusi Prancis karena bentuk negara republik memungkinkan untuk terbangunnya suasana pemerintahan yang demokratis, seperti ditunjukkan oleh penyebab dimulai Revolusi Prancis. Walaupun bagaimana bentuk kerajaan akan cenderung mengarah pada muncul kekuasaan raja yang absolut dan tirani apabila tidak dibatasi dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia disasarkan pada Undang-Undang Dasar dan dapat menjadi pengontrol jalannya kekuasaan. Sekian presentasi saya, Bella Vanessa Sirakosa. Terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah menonton ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share dan subscribe ke teman-teman Anda. Terima kasih.